Hello, my dear friends. Welcome back to Serendipity Tarot. Okay, so I hope you are doing great all this time. Aku harap kalian semua baik-baik saja. Aku minta maaf karena akhir-akhir ini jarang banget ngasih reading karena sibuk sih emang lagi sibuk with my job. So I'm really sorry for you. And then kali ini aku bakalan lebih intens lagi untuk bikin videonya. So I hope you like it. This pick a card trading, temanya adalah apa yang akan terjadi jika kamu menunggu dia. Apa yang akan terjadi jika kamu menunggu orang yang ada dalam pikiran kamu. Haruskah kamu menunggu dia ataukah harus kamu lepaskan? Oke? So nanti aku bakalan kasih message-nya juga, pesan healing untuk kamu juga ya. Di sini ada 3 pile 1, pile kedua dan juga pile ketiga. Seperti biasa, take your time, kamu pilih dari satu dari ketiga pile ini ya. I'll give you time to think about this. So think about the person, bayangkan orang tersebut yang ada dalam pikiran kamu dan tanyakan pertanyaan ini, akankah baik atau tidak jika kamu menunggu dia? Apa yang akan terjadi? Haruskah kamu menunggu dia atau tidak? Okay? So if you have already chose one of these 3 piles, kalau kamu sudah pilih satu dari ketiga pile ini, kita langsung aja ke pile number 1. Halo teman-teman yang pilih pile number 1. Di sini kamu punya show the world the real you. Kita lihat apakah yang akan terjadi dan haruskah kamu menunggu orang ini atau tidak ya. Aku ingatkan, ini general reading, gak akan selalu resonate dengan semuanya, jadi aku harap teman-teman bisa lebih bijaksana lagi dalam mengambil keputusan. Kalau yang udah sering nonton reading aku, pasti tahu kalau aku bakalan reading tuh gak cuman 1 atau 2 skenario ya, karena ini general reading. So, aku udah shuffle kartunya, let's start. Kamu punya 9 of Pentacles, 4 of Pentacles, kemudian juga ada 4 of Wands, dan Page of Swords. Ace of Cups, ada 7 of Pentacles, okay, ada The Lovers, 9 of Cups, ada Temperance, okay. Haruskah kamu nunggu dia? Apakah dia sayang sama kamu tidak atau worth atau enggak kalau kamu nungguin dia? Aku lihat di sini it's worth if you wait for this person. Jika kamu nunggu dia, it worth it. Okay? Karena dia sayang sama kamu sekalipun, okay? Sekalipun dia punya pilihannya itu nggak cuma kamu aja, ya. Aku ngeliatnya di sini kayak gini. 1, ini adalah orang yang memang lagi PDKT, lagi deket-deket ya. Lagi proses pengenalan dan mungkin kamu lagi nunggu-nunggu dia kapan buat nembak kamu atau kapan dia nih mau ngajakin jalan sama kamu, atau buat kamu yang nonton ini jika kamu yang laki-laki, mungkin kamu lagi nunggu apakah dia ini adalah orang yang tepat atau enggak, ataukah dia itu udah single atau enggak gitu loh. Dan aku lihatnya oke, kalau dia ini buat yang maskulin ya. Kalau si pasangan kamu ini atau orang yang kamu pikirkan ini dia udah punya pasangan lain, aku rasa dia juga worth untuk kamu tunggu, karena di sini dia bakalan ngerasa bahwa kamu ini baik banget, bahwa kamu ini sabar banget sama dia. Oke? Dan dia kayak akan berpaling ke kamu gitu. Tapi bukan berpaling dalam artian di sini cheating, karena aku ngelihat kamu adalah orang yang punya pendirian. Jadi buat kamu tuh nggak bakalan kamu ngedeketin seseorang yang memang dia udah deket sama orang lain. Ya, ini bagusnya untuk teman-teman yang pilih pile nomor 1. Mungkin juga maskulin kamu nih yang kayak gini yang lagi deket sama kamu. Oke, jadi kalau misalkan kamu nungguin orang ini, ya, dia udah punya pasangan nih, untuk kamu yang maskulin ya, untuk kamu yang cowok yang nonton ini. Jika si orang yang kamu tungguin ini dia udah punya pasangan, nah aku rasa bahwa dia tuh akan lepas dari pasangannya, dan saat dia lepas dia bakal ke kamu gitu. Jadi aku nggak ngelihat ada cheating, enggak, di sini nggak ngelihat ada selingkuh, enggak, karena kamu juga enggak lah gitu kan, kamu juga nggak mau deketin orang yang memang udah punya pasangan. Oke,
Dan skenario yang kedua, jika kamu yang nonton ini adalah feminin dan orang ini adalah PDKT-annya kamu, maka kamu harus sabar. Sana apa? Karena dia lagi nungguin ini nih, beres dulu kerjaannya dia. Di sini ada Seven of Pentacles, dia punya tanggung jawab. Dia energinya Seven of Pentacles sama Four of Pentacles. Ini aku ngelihat bahwa dia tuh punya tanggung jawab ke keluarganya dia. Oke, jadi dia pengen ini memenuhi dulu tanggung jawabnya dia ke keluarganya dia. Di sini juga ada project, dia lagi ada sibuk kerjaan juga. Jadi di sini dia lagi ribet memang, sampai yang dia tuh bukannya dia nggak mau nembak kamu atau nggak mau kasih komitmen sama kamu, enggak. Justru dia udah mengartikan hubungan kamu sama dia ini udah lebih dari sekedar teman gitu. Jadi dia ngerasa dia nggak harus dengan langsung to the point bilang pacaran yuk atau jadian yuk. Dia ngomong kayak gitu pun dia bakalan kehilangan kamu, enggak, karena memang kamu sama dia tuh udah deket gitu, itu yang dia pikirin. Jadi mungkin dia karena dia lagi sibuk dengan kerjaannya, dia lagi busy, dia nggak mau dulu ngasih tahu kamu hal tersebut, atau dia nggak mau dulu nih langsung ngomong ke kamu kayak gitu. Dia lagi nunggu timingnya aja selesai untuk kerjaannya dia seperti apa. Dan dia juga ngerasa, ini buat kamu yang single, oke? Buat kamu kalau ini PDKT-an kamu ya, untuk yang feminin. Dan dia juga ngerasa kalau misalkan kamu ini udah bisa ngerti kalau dia juga punya perasaan sama kamu, ya gitu. Dan ini untuk kamu yang oke, mantan, ya kalau dia ini adalah ex-nya kamu, kalau dia ini mantannya kamu, atau kamu juga lagi PDKT-an sama dia dan sama-sama single, aku ngelihatnya orang ini tuh punya banyak pilihan. Ada juga yang kayak gitu kan, dia punya banyak pilihan, gak cuman kamu aja, baik untuk yang maskulin dan feminin. Nah kali ini untuk maskulin dan feminin, dua-duanya buat kamu yang nonton ini, jika kamu cewek ataupun cowok, buat kalian berdua, ini dia tuh dia single, kamu single, tapi dia tuh gak cuman deket sama kamu aja gitu ya. Dia gak cuma deket sama kamu aja, dia lagi milih mana yang terbaik buat dia. Karena di sini dia itu nggak mau main-main hubungannya, dia maunya serius. Oke, dia maunya serius, makanya dia lagi milih-milih. Di sini aku juga ngeliat ada orang yang sok cool gitu ya, yang cuek gitu. Ada di sini ada temperance, kamu diminta buat sabar. Jadi kalau kamu mau dia cepat datang ke kamu, ya sabar gitu, karena dia bakal datang. Oke, kamu punya King of Water, ada Page of Earth, ada Ace of Water. Oke, kelihatan? Di energi Page of Earth, King of Water, dan Ace of Water ini adalah ini sama Temperance ya ininya ya. Aku ngeliat kalau ini tuh sama Temperance. Jadi kalau misalkan kamu mau dia datang ke kamu harus sabarin dulu dia, karena dia bakalan datang ke kamu dan akhirnya dia yang oh ya finally I choose you. Ini di energi Ace of Water ini, oh ya finally kamulah yang terbaik gitu. Make effort. Ada the Isle of Wonders, Revelation, Teaching and Discovery. Ya. Kemudian ada Get Grounded, Empaths, Highly Sensitive, Connect with Nature. Oke. Revelation, sesuatu yang terungkap. Apa yang terungkap? Ya terungkap di dirinya dia, terungkap di hadapannya dia siapa yang terbaik buat dia gitu. Oke, ada Get Grounded, Highly Sensitive, Connect with Nature. Sabar aja dulu, kemudian kamu ya ikutin aja dia maunya kayak apa. Kalau misalkan dia lagi sibuk, ya kamu percaya aja, yakin aja, kamu bawa enjoy aja. Jangan kamu yang nagging atau bilang, kok dia nggak ada komunikasi lagi sih, kok dia sekarang jauh sih. Nah itu nggak usah dulu lah kepikiran ke situ ya, maybe karena dia ini sibuk. Oke, ada make the effort, ya berusaha. Kalau misalnya kamu udah nggak ada koneksi sama orang ini, aku ngeliat ini untuk orang yang udah nggak ada koneksi sama orang ini. Kayak misalkan kamu udah off communication untuk berapa lama ya kan. Di sini ada great love is worth taking the steps you are guided to take. Gak ada salahnya jika kamu yang punya inisiatif duluan untuk menghubungin orang ini. Ya, kalau memang udah terblokir sama sekali, udah ini ya berarti kamu harus sabar. Nunggu sampai dia yang hubungin kamu. Tapi gimana kalau dia yang nggak hubungin kamu, ya that means
Itu artinya ya maybe that your relationship with him ya bukan di reading yang ini. Itu yang aku lihat ya. Karena kalau di reading yang ini aku lihat teman-teman kalian bakalan ada komunikasi kembali sama orang ini. Baik itu kamu ataupun dia yang hubungin duluan. Kalau saat ini dia nggak ngubungin kamu, artinya dia lagi sibuk. Antara dianya sibuk atau dianya lagi sakit sih. Aku lihatnya di sini ya. Ada yang lagi sakit juga sih. Tapi nggak bukan sakit serius. Mungkin kayak pilek gitu. Ada yang lagi sakit di sini. Di energinya 4 points. Mungkin dia lagi agak sedikit banyak pikiran dan ya stres ya, kayak sulit tidur gitu. Okay, then what else I can see over here? Aku ingetin sekali lagi, ini general reading, gak akan selalu resonate dengan semuanya. Kalau ini gak resonate sama kamu, ya kamu tinggal pilih file yang lain. Oke? Okay? Berarti ini readingnya bukan untuk kamu gitu. Oke, ada Libra untuk zodiaknya. Kemudian ada Virgo, Capricorn, Taurus. Ingat kalau ngomongin zodiak, ini bisa jadi zodiak kamu, zodiaknya kalian berdua, atau zodiaknya dia, atau energi yang mempengaruhi hubungan kamu sama dia. Kemudian ada Pisces. One more, you have Scorpio. Oke, untuk teman-teman yang pilih pile nomor 1, I hope this resonates with you. Thank you for watching and goodbye. Halo teman-teman yang pilih pile nomor 2, let's see apakah kamu harus menunggu orang yang ada dalam pikiran kamu. Oke, apa yang akan terjadi jika kamu nungguin dia? Dan let's take as much as energy as I can. Aku ingetin di sini, ini general reading gak akan selalu resonate dengan semuanya, oke? Jadi teman-teman, aku harap lebih bijaksana lagi dalam mengambil informasi. Dan apapun yang aku bilang di sini, ini keputusan itu tergantung dari kalian. Jadi kamu mau nunggu atau mau enggak, ya basically it depends on you. Kalau misalkan ini positif dan resonate untuk kamu, if you want to take it, then you can take it. If you don't want to take it, then no need to take it. You don't have to make it difficult, okay? Ada Six of Swords, Three of Pentacles, Eight of Swords, dan Justice. Di sini ada expect powerful change. Oke, perubahan yang besar. Di sini kamu diminta untuk melakukan perubahan yang besar. Ya, ada The Sun. Kemudian ada Page of Wands. Aku udah shuffle kartunya duluan ya. Ada Two of Pentacles. Maybe next time aku shuffle live lagi. Ada The Fortune Wheel atau The Wheel of Fortune. Dan The Tower. Passions, Three of Water, Ace of Air. Okay. This is heavy, this is tough. Ini sedikit sulit buat aku karena ini orang ini tuh dia ada beberapa skenario di sini ya. Satu, dia kayaknya sama kamu juga udah ada komunikasi, udah nggak ada komunikasi, kayak udah diblokir gitu. Ya kamu udah diblokir atau kamu yang ngeblokir dia. Intinya di sini ada komunikasi yang terblok, udah terhalangi. Jadi kamu nggak bisa komunikasi ke dia. Ada yang memang ini prosesnya juga udah lama, udah cukup lama. Ada memang yang baru. Nah, oke, jadi buat kamu yang komunikasinya sama dia ini udah terblokir, udah kamu gak bisa hubungin dia lagi, aku ngelihat teman-teman di sini udah waktunya kalian melepaskan orang ini. Oke, udah waktunya kalian ngelepasin dia. Udah waktunya kamu move on, udah waktunya kamu meninggalkan hubungan ini. Karena di sini kamu udah nunggunya cukup lama. Ya ampun, kamu udah sabar banget. Di sini kamu udah I don't know what to say, I'm speechless. Aku speechless. Ibaratkan dia ini adalah orang yang
nggak ngasih kamu komitmen. Dia banyak demand sama kamu, dia banyak minta kamu gini, kamu gitu, tapi dianya nggak ngasih komitmen ke kamu. Kemudian juga kalau kamu udah ngelakuin apa yang dia mau, udah nurutin dia, nah dia masih aja nggak bisa menghargai itu. Dia kayaknya masih berpegang teguh dengan apa yang dia pikirkan. Di sini dia juga kayaknya udah punya pasangan, di energinya Justice, oke? Dan juga The Sun, aku ngelihat dia udah punya keluarga. Ini nggak akan selalu resonate untuk semuanya ya. Jadi ini buat yang pasangannya udah punya keluarga, it's time for you to let go that person. Karena di sini satu, dia kayaknya udah ngeblokir kamu, kemudian dia juga kayaknya nggak ada niatan memang untuk membangun kembali hubungannya sama kamu ya. Di energi The Tower ini aku ngelihat itu dia udah menyelesaikan itu semua, dan bahkan ini dengan cara yang kurang baik gitu. Dia meninggalkan kamu dengan cara yang nggak baik, aku lihat di sini. Jadi stop hurting yourself, berhenti untuk nyakitin diri kamu sendiri dengan kesalahan orang lain ya. Dengan seperti apa sih nyakitin diri sendiri dengan kesalahan orang? Ya dengan ngerasa marah, dengan ngerasa sedih karena orang itu sama dengan kamu nyakitin diri kamu sendiri. Oke? Karena aku ngelihatnya ini adalah hubungan ini tuh ibaratkan seperti pedang yang menghentikan roda kehidupan kamu untuk berputar. Jadi ini yang menghentikan atau ngeblokir kamu untuk dapat pasangan yang benar-benar baik ke kamu, termasuk juga ke karir dan juga ke kebahagiaan kamu dan ke kehidupan kamu yang lain. Aku ngelihat banyak hal banget yang dipengaruhi sama hubungan kamu dengan orang ini. Ya, buat teman-teman yang si pasangannya itu atau orang yang kamu pikirin itu udah punya pasangan. Dan buat teman-teman yang single, aku ngerasa bahwa kamu juga harus ngelepasin orang ini. Satu, dia udah jauh dari kamu. Keduanya, dia gak punya niat untuk berkomitmen dengan kamu. Di sini ada Page of Wands. Aku ngelihat dia kayaknya cuman flirting aja sama kamu, mau senengnya gitu sama kamu ya. Ada niatan yang gak baik di sini. Kalau dia bakalan balik lagi atau enggak ke kamu, iya. Oke, ini buat teman-teman yang sama-sama single ya, sama-sama single. Kalau dia bakal balik lagi ke kamu dan dia mau komunikasi lagi sama kamu, itu iya ada. Kapan? In the future itu ada, di masa yang akan datang aku ngelihat ada possibility, ada kemungkinan itu untuk beberapa orang di sini ya. Atau mungkin kayaknya dia ada yang udah dihubungi. Tapi ingat, dia akan gitu lagi, dia bakal lost contact lagi. Oke, orang ini bakal lost contact lagi. Dan dia bakal ngasih kamu sebuah alasan yang bukan alasan gitu. Kayak dia bakal, aku sibuk ya sekarang, aku ini ya sekarang, kayak gitu. Dia akan ngasih alasan kayak gitu, padahal itu tuh ya cuman ininya dia aja, karena dia memang bukan on off. Aku nggak bilang dia on off, dia datang dan pergi itu kayak semaunya aja. Dan di sini kamu mungkin ngerasa bahwa orang ini tuh masih ada keterikatan sama kamu yang masih suka kebayang dia, mimpi dia lah. Stop doing that, karena itu datangnya tidak. Kalau kamu mimpiin seseorang dan merasa dekat atau terikat dengan seseorang, bukan berarti orang itu punya koneksi yang sama dengan kamu. Bisa jadi itu datang dari rasa penasaran kamu, dari rasa perasaan kamu sendiri yang memang kamu masih membayangkan orang itu atau masih kepikiran orang itu. Sekalipun ketika kamu sadar, ketika kamu lagi terbangun, kamu nggak ada kepikiran dia, tapi ini lebih ke alam bawah sadar kamu. Nah, teman-teman harus bisa ngebedain itu. Ada calling in your soulmate, kemudian the age of light, ya ini lebih ke ini ya, powerful change, perubahan yang besar. The calling in your soulmate sama the age of light ini adalah perubahan yang besar. You have been training for this lifetime. Oh my God. Kamu kayak udah terlatih. Jadi seolah-olah nih karena bilang aja kamu udah terlatih, kamu udah biasa dengan situasi yang kayak gini, situasi yang dia datang dan pergi itu kamu udah biasa. Ada fairy energy, growth, expansion, and flowering. Ini ya, powerful change, perubahan yang besar. Jika kamu bisa lepas dari orang ini. Jadi perubahan apa yang harus kamu lakukan? Lepaskan orang ini. Dears, lepaskan dia please. Di sini kamu
akan mendapatkan soulmate kamu akan mendapatkan orang yang jauh lebih baik dari orang ini. Kalau bisa aku bilangnya jauhnya tuh banget ya, jauh banget dari orang ini. Kenapa kayak gitu? Karena dia orang yang baru datang ini yang akan datang, dia bakal sayang sama kamu. Ya, dia bakal sayangin kamu. Dia akan beda banget memperlakukan kamu. Gitu. Dia akan memperlakukan kamu seolah kamu ini benar-benar berharga. Entah kenapa aku tiba-tiba ngerasa sedih di sini, ngerasa terharu ya. Aku udah lama kayaknya nggak se-attach ini dengan reading aku. Tapi di reading nomor 2 aku ngerasain sedih. Kalau teman-teman yang bisa yang resonate atau bisa ngerasain energi ini, aku di sini I'm crying, okay? Energi passion dan the age of light, juga the fiery energy. Sorry, aku ngerasain ini adalah energi teman-teman atau orang yang memang ingin perubahan dalam hidupnya. Kayak udah lama menunggu dan kemudian atau kalian udah disakiti dan kemudian kalian datanglah orang yang memang I don't know why, what happened? Oh my god, kalau kalian lagi sedih banget, please jangan, harus kuat ya, berusaha untuk tegar gitu. Energinya kuat banget nih. Aku merasakan ini adalah energi seseorang yang dia udah nunggu lama untuk datangnya orang yang benar-benar bisa sayang ke dia, orang yang benar-benar bisa menghargai semua usahanya. Aku ngerasain ini adalah energi seseorang atau mungkin kayak beberapa orang itu tertumpuk di sini ya. Kemudian dia yang sering ngerasain kapan sekiranya ada orang yang memang tulus buat dia gitu. Jadi ketika dia diperlakukan dengan cara yang gak adil ataupun dengan dia tahu sebenarnya orang yang dia tunggu ini gak worth, gak sepadan lah dengan dirinya yang amazing, orang yang sabar, orang yang benar-benar udah bekerja keras gitu kan, dengan semua pengorbanan yang dia lakuin atau dengan semua pengalaman kehidupan yang udah dimiliki. Oke, aku ngerasain mungkin ini adalah orang yang udah pernah berkeluarga atau teman-teman yang masih single tapi kemudian pernah disakiti, kayak mungkin menikah tapi nggak jadi gitu ya. Ini energi yang besar di sini yang sampai kayak gini, menunggu orang yang memang nggak valuable banget gitu, menunggu orang yang emang nggak begitu bernilai dibandingkan dengan kalian ya, dengan nilai diri kalian gitu terhadap seseorang itu seperti apa, itu sampai kalian mau ngalamin itu semua itu karena kalian udah ngerasa gak mau lagi ada dalam situasi ditinggalkan seseorang, melepaskan sebuah hubungan, gagal dalam hubungan gitu kan. Aku ngerasain itu seperti itu. Jadi kenapa di sini kalian sekalipun si orang ini udah seperti itu sama kamu masih aja mau nungguin dia, itu bukan karena semata-mata kamu sayang banget sama orang ini sampai kamu gak bisa ninggalin atau gak bisa lepas, bukan. Tapi aku ngerasain ini karena kamu udah gak mau lagi ada di situasi yang melelahkan ya. Tapi di sini so please don't be afraid, jangan takut. Akan ada orang yang emang bener-bener tulus sama kamu, orang yang emang bener-bener akan datang dan bener-bener cuman buat kamu, yang bakalan sayangin kamu. The Age of Light ini energinya luar biasa banget. Nah, calling in your soulmate, The Age of Light sama calling in your soulmate, aku ngelihat ini adalah memang kalian saat ini kalian lagi memanggil orang yang jadi soulmate kamu gitu. Nah, kamu yang harus kamu lakukan di sini adalah please you stay away from this person first. Kalau kamu
ngerasa atau resonate dengan reading ini, dan ya, please stay away from this person. Kalau kamu memang ingin happy, kamu ingin cepet-cepet dapat pasangan yang tulus sama kamu, tinggalin dulu orang ini. Jauhin dulu dia. Karena dengan cara yang seperti itu, kamu memanggil soulmate kamu. Mungkin ada waktunya kamu untuk take time, take a breath. Ambil dulu jeda, ambil dulu waktu buat kamu. Ini bukan berarti kamu kalau gagal dalam hubungan, bukan berarti there is something wrong with you. Enggak, please. Jangan mikir ada sesuatu yang salah dengan diri kamu jika kamu gagal dalam hubungan. Karena hubungan itu enggak hanya dari satu orang gitu. Ini dari dua pihak. Ya, harus mutual. Enggak bisa dari satu orang. Bukan berarti kamu yang salah, atau ada sesuatu yang salah di dalam diri kamu, atau bukan berarti kamu gak akan dapat pasangan. Enggak, dears. Tenang, ada orang yang memang datang hanya untuk kamu. Itu aku lihat di sini ada the energy, the sun, dan the fiery energy, ada growth, ada expansion and flowering. Kamu lepas dari orang ini, kamu akan jauh lebih baik dan kamu akan jadi jauh lebih indah. You are more than this. You deserve more than this. Kamu tuh pantas mendapatkan dari ini. Okay? So, let's see the zodiac. Energinya overflowing, but that's okay. Ada Gemini, ada Cancer, ada Taurus, ada Aquarius, Capricorn, Sagittarius, Leo, one more please, Pisces. Okay? So, teman-teman, that's all for pile number 2. Aku ingetin di sini, ini general reading, gak akan selalu resonate dengan semuanya. Jadi aku harap kalian lebih bijaksana lagi dalam mengambil informasi yang aku kasih di sini. Oke? Jika ini gak resonate sama kamu, then it's not for you. So, thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Goodbye. Halo pile number 3, let's see. Apakah kamu harus menunggu orang ini atau enggak, atau enggak kamu nungguin dia ya. Aku ingetin di sini, ini general reading, gak akan resonate untuk semuanya. Jadi aku harap teman-teman lebih bijaksana lagi ngambil informasi yang aku kasih di sini ya. Kalau kalian ada yang mau ditanyain dan mau aku reading apa, kamu bisa tulis di komen. Okay, here you have the Magician, ada King of Pentacle, ada the Artist, kemudian ada Ten of Cups, ada Strength. Aku udah shuffle kartunya duluan ya. Ada Queen of Cups, Four of Wands, Two of Cups, Nine of Wands, dan Nine of Pentacle, dan ada Queen of Pentacle. Okay, let me read this first. Di sini kamu punya it's time to take action. Okay, ada beberapa skenario di sini yang aku lihat. Pertama, ini adalah orang yang udah berpasangan atau udah menjalin hubungan. Aku lihat di sini kalian mungkin ingin tahu apakah orang itu serius sama kamu atau enggak. Lebih ke apakah kamu harus nungguin orang ini atau enggak ya. Aku lihat kamu ingin tahu apakah dia serius atau enggak sama kamu sampai ke hubungan yang di sini ada marriage, ada couple. Aku lihat di sini yes. Buat kalian yang udah berpasangannya lama dengan orang ini dan dia bukan foreigner. Oke. Di sini aku tekanin ya, yang bukan foreigner, yang pasangannya bukan lagi LDR dan belum pernah ketemu. Karena di sini sih ada yang LDR dan belum pernah ketemu di energi Queen of Cups. Ada yang memang udah berpasangan dan kamu sama dia itu masih sama-sama orang Indonesia dan kemudian kalian ini udah berhubungannya cukup lama dan mungkin dia lagi jauh, kayak lagi kerja keluar atau mungkin dia akan pergi lah, istilahnya dia akan pergi untuk kerja keluar atau studi. Aku ngelihatnya yes, kamu sabar tunggu dia karena dia bakalan serius sama kamu. Dia memang udah punya niat serius juga sama kamu di sini. Ya, dan untuk ini bisa sampai ke marriage itu bisa. Tapi dengan syarat yang tadi aku bilang, oke? Kamu udah cukup lama hubungan sama dia, kalian masih satu rumpun,
kemudian kamu udah ketemu sama dia tentunya, dan dia mungkin lagi ada tugas atau lagi studi keluar. Ya, jadi ini bukan untuk teman-teman yang lagi LDR dan belum pernah ketemu sama pasangannya itu. Nah, buat yang belum pernah ketemu sama pasangannya dan lagi LDR, di sini aku lihat ya, apakah dia bakalan nemuin kamu dan datang ke kamu. Ini ada yang iya, ada yang enggak. Tapi kalaupun yang iya, aku ngeliat ini kayak masih lama. Untuk yang iya, syaratnya adalah orang ini tuh masih satu negara sama kamu atau masih satu wilayah sama kamu. Kalau misalnya beda pulau aja atau beda kota, nggak sampai beda negara, itu maksud aku. Itu kalian bakalan ketemu dan kalian worth buat kamu nungguin dia. Oke, tapi buat teman-teman yang lagi LDR dan belum pernah ketemu sama orang ini, kayaknya buat kamu ketemu sama dia ini prosesnya akan lama karena di sini kalian dihalangi sama satu perbedaan, ada juga yang beda karena ini nih masalah finansial ya. Masalah finansial yang mungkin akan ngalangin kamu untuk ketemu sama orang ini. Begitu juga di energi Nine of Wands dan Nine of Pentacles. Kalau keinginan dari keduanya itu ada, karena kayaknya ini lagi sama-sama dekat. Untuk yang LDR dan LDR-nya ini adalah orang asing, oke? Dan untuk yang LDR-nya masih orang Indonesia, aku lihat di sini memang kamu sama dia bakalan ketemu, kalian bakalan ya bareng lah. Kalau kamu udah putus dengan orang ini atau dia itu yang kamu tanya ini adalah mantan kamu, oke? Di sini aku lihat dia ragu untuk hubungin kamu lagi. Dia masih stalking kamu, tapi dia ragu buat ngehubungin kamu lagi. Ada yang di sini juga si orang ini, si mantan kamu yang kamu pikirin ini, dia itu ada sesuatu hal yang ngehalangin dia untuk ngomong lagi sama kamu atau komunikasi lagi sama kamu. Karena di sini entah apakah dia ngelihat kamunya udah punya pasangan lagi atau dia ngerasa kamu juga udah move on dan punya orang lain. Oke, ada Four of Fire. This could be the one. Full Moon Temple. Trust your path. The Emperor. Four of Air. Fortune Wheel. Ada 4. So what does it mean? Aku rasa mungkin nanti dalam waktu 4 bulan 4 minggu atau nggak sampai 4 tahun, oke? Bisa jadi ini jam juga, ini bisa waktu, bisa pukul 4 atau 4 jam dari sekarang. Di sini yang aku lihat ada 4, 10, 2, 7, 9. Celebration, peak, transcendent moment. Oke, ada orang yang bakal menghubungin kamu, maybe pukul 4 jam dari sekarang atau 4 hari dari sekarang, tapi ini ada orang yang bakal hubungin kalian yang pilih file nomor 3. And then gak tau ini nyasarnya ke sini. Atau dia yang kamu tanyakan di pikiran kamu, dia bakal ngubungin kamu dalam waktu dekat ini, oke? Atau dia bakalan bilang sesuatu yang bikin kamu seneng, atau dia bakalan intinya dia bakal ngomong sesuatu di sini. Hal yang udah kamu tunggu. Oke, ada The Emperor. Di energi The Emperor ini aku ngerasa ini adalah energinya dia. Kalau kamu yang feminin, kalau kamu yang cewek, nah ini energi cowok kamu nih. The Emperor. Jadi energinya dia itu yang memang di sini you have to trust me. Dia ingin dipercaya, oke? Jadi buat teman-teman yang lagi LDR dan pasangan kamu, ini orang yang udah berhubungan dan bukan dengan orang asing, oke? Dia ngerasa bahwa dia ingin kamu percaya sama dia. Jangan cemburuan. Jangan cemburuan. Jangan dia bilang kayak gini nih, jangan mengkorek-korek hal yang memang nanti itu jadi problem di antara kamu sama dia gitu. Kalau sekarang udah nyaman kayak gini ya sudah, jangan membesarkan hal-hal yang kecil. Okay. Kemudian ada this could be the one, ya dia bisa jadi orangnya. You have already met the romantic partner you seek. Ya, apalagi yang kamu cari gitu ya. Di sini apalagi yang kamu cari untuk kamu yang
udah berpasangan dan memang hubungannya udah serius dan punya komitmen. Ada trust your path. If you know you will be supported, what would you do? Oke, ini buat teman-teman yang lagi LDR. Sebetulnya di sini juga ada yang paham, ada yang bisa ngerasain kalau misalkan si orang yang LDRan sama kamu dan belum pernah ketemu ini, yang foreigner itu, apakah dia bakalan datang ke kamu atau enggak? Actually, you know it. Ya, sebenarnya kamu tahu. Kamu tahu itu. Dan di sini ada juga yang gini. Ada yang kalian ini udah ketemu, kalian belum berhubungan, tapi di energi ini 4 of fire dan 4 of air di sini, tapi kamu dan dia ini lagi dalam proses atau tahap pengenalan gitu. Kemudian ada kamu ragu, apakah kamu harus nungguin dia, apakah dia itu worth untuk kamu tunggu keseriusannya atau enggak ya. Di sini aku ngelihat kayak gitu. Dan Oke, kalau ini kalau kamu yang nonton ini dan ini resonate untuk kamu di bagian ya kamu yang sama dia belum sampai ke tahap komitmen tapi kalian saling kenal, dalam arti saling kenal untuk berkomitmen. Ya, saling kenal dan udah serius gitu. Di sini aku rasa orang yang kamu tunggu ini dia bakalan butuh waktu yang cukup lama untuk bisa ngasih kamu komitmen. Kenapa? Karena dianya sendiri ada keraguan di sini, atau dianya juga nggak terlalu emang bener-bener pengen untuk sesegera mungkin berkomitmen dianya ya. Dan ini aku ngelihatnya ini adalah buat kamu yang masih dalam tahap proses pengenalan. Oke, sementara di fortune wheel ini sendiri, nah ini buat teman-teman yang mau married ya, yang udah kepikiran untuk married, yang udah berpasangan dan udah mau married, kamu diminta untuk sabar dan menunggu. Ini untuk fortune wheel, aku lihatnya ini koneksinya dengan the emperor. Jadi kamu sabar, tungguin dia karena dia pun akan kembali. Jadi ketika dia balik dari tugasnya, dia bakalan langsung berkomitmen sama kamu. Jadi kalau misalkan gini, misalkan kamu udah pasangan nih sama seseorang, hubungannya udah lama, terus kalian udah serius. Nah, sekarang dia lagi ada kerjaan, lagi ada job untuk keluar. Sekian lama, misalkannya cukup lama waktunya. Nah, ketika dia pulang, dia baru akan berkomitmen sama kamu. Jadi dia bakalan pulang untuk kamu. Itu. Ada full moon temple celebration. Ya, ini juga sama ya. Fortune wheel, emperor, dan full moon temple. Kayak kapan waktunya ada 9, 10. Aku lihat angka 10 di sini. Although that there is no 10, walaupun nggak, oh ya ini. Ada nih 10. Di mungkin 10 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Ya, aku ngerasanya gitu. Bisa jadi 10 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Jadi mungkin dia sekarang lagi kerja dan mempersiapkan ya, cari untuk modalnya dulu gitu. Oke? Atau dia lagi memang ada project. Dan ini projectnya juga tuh kerjanya cukup bagus ya, mendukung gitu karirnya. Jadi karirnya dia nih, aku ngerasain di sini karirnya dia saat ini tuh lagi bagusnya. Cuman dia memang harus ekstra banget ke karirnya, baik untuk yang feminin ataupun yang maskulin. Kalau kamu yang nonton ini cowok dan si feminin kamu atau cewek yang kamu pikirkan itu dia berarti ini lebih ke keluarga dia. Kalau yang kamu yang cewek yang kamu pikir ini cowok, nah dia lebih ke masalah finansial. Tapi kalau kamu yang maskulin, si feminin kamu ini dia lagi mikirin dulu family-nya dia. Dia lagi ngestabilin dulu agar dia ini enggak dependent atau agar dia ini enggak bergantung. Karena orang yang kamu pikirkan ini dia bukan orang yang mau bergantung sama orang lain. Oke? Let's see the zodiac. Kita lihat zodiaknya. Aku ingetin lagi, ini genre reading, gak akan selalu resonate dengan semuanya. Kalau teman-teman yang udah sering nonton videonya aku, pasti udah tahu kalau aku tuh gak nyampeinnya tuh satu skenario aja. Oke? Kalau ini gak resonate, ya kamu bisa pilih file yang lain. Ada Pisces, kemudian Scorpio, Aries. Kalau zodiak, ini bukan gak harus selalu ini zodiaknya dia, tapi bisa jadi ini adalah zodiak yang mempengaruhi hubungan kamu dan juga dia. Ada Cancer, ada Libra, cek full Sun Moon Rising-nya juga ya. Ada Taurus, satu lagi Leo.
Oke, ini juga mau ikut Virgo. That's all. So I hope this resonate for you. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Kalian mau aku reading apa untuk berikutnya? Kalian tulisan aja di komen, oke? So see you in the next reading. Goodbye.